Halo, saya Velia Dinda Oktamita yang akan menjadi voice over video kali ini. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar dong? Pada semester lalu, kita telah mempelajari tentang materi mutasi. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang materi evolusi loh. Mungkin kalian pernah mendengar, melihat gambar atau animasi tentang hewan-hewan purbakala seperti dinosaurus dan juga mamut. Menurut kalian, benarkah pada zaman dahulu pernah ada hewan-hewan seperti itu? Jika memang pernah ada, mengapa mereka punah ya? Coba kalian perhatikan video tersebut. Apakah kalian mengetahui video apa yang ditunjukkan? Apakah kalian pernah melihatnya secara langsung? Nah, materi kali ini kita akan mempelajari pendapat para ahli tentang teori evolusi berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sampai saat ini, teori evolusi masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan para ahli, sehingga tidak menutup kemungkinan munculnya pendapat baru tentang evolusi. Nah, kita perlu tahu nih, apa sih itu evolusi? Evolusi dalam biologi berarti proses pewarisan sifat organisme yang berubah dari generasi ke generasi dalam kurun waktu jutaan tahun. Teori evolusi berusaha memahami faktor-faktor yang mendorong terbentuknya berbagai makhluk hidup yang ada di dunia saat ini. Teori evolusi mempelajari bagaimana spesies baru dapat muncul dari berbagai spesies tumbuhan dan hewan dalam jangka waktu tertentu. Evolusi juga mempelajari bagaimana spesies-spesies yang berbeda dapat memiliki kekerabatan. Sejak abad ke-6 sebelum Masehi, banyak ahli yang telah berusaha mengemukakan pendapatnya tentang asal-usul berbagai jenis makhluk hidup yang ada di dunia. Banyak pendapat mereka menjadi fondasi teori evolusi seperti berikut ini. Yang pertama ada Anaximander. Filsuf Yunani ini sering disebut sebagai evolusionis pertama. Beliau mempercayai bahwa manusia berevolusi dari makhluk akuatik mirip ikan yang pindah ke darat. Yang kedua ada Empedocles. Empedocles adalah filsuf Yunani yang menyatakan bahwa kehidupan muncul dari lumpur dan tumbuhan, kemudian berubah menjadi hewan. Menurut beliau, makhluk hidup pertama memiliki bentuk seperti monster. Bentuk makhluk hidup ini berubah dan memiliki bentuk paling baik yang mampu bertahan hidup. Pemikiran ini adalah bentuk dari seleksi alam yang merupakan mekanisme penting dalam evolusi. Yang ketiga ada Erasmus Darwin. Beliau menulis prosa berjudul Zoonomia yang intinya menyatakan kehidupan itu berawal dari asal mula yang sama dan bahwa respon fungsional akan diwariskan kepada keturunannya. Yang keempat ada Charles Lyell. Lyell adalah seorang geologis Skotlandia yang berpendapat bahwa permukaan bumi terbentuk melalui proses bertahap dalam jangka waktu yang lama. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat kebanyakan pada waktu itu yang menganggap bumi masih berusia muda. Lyell menerbitkan teorinya dalam buku Principles of Geology. Hasil karyanya ini mempengaruhi pemikiran Charles Darwin. Yang kelima ada Thomas Robert Malthus. Malthus adalah ahli ekonomi Inggris dengan bukunya Essay on the Principle of Population yang intinya menyatakan bahwa tidak ada keseimbangan antara penduduk dan bahan makanan. Yang keenam ada George Cuvier. George Cuvier menyatakan bahwa pada setiap masa diciptakan makhluk hidup yang berbeda. Teori ini disebut katastropisme. Lamarck ialah seorang ahli biologi Prancis yang menjelaskan evolusi berdasarkan suatu gagasan bahwa perubahan pada suatu individu disebabkan oleh lingkungan dan sifat diturunkan. Nah, teori ini disebut dengan teori Lamarckisme. Lamarck berpendapat bahwa jerapah beradaptasi dengan memanjangkan lehernya sehingga dapat menjangkau daun yang tinggi. Adaptasi tersebut terus dihasilkan ke keturunannya.
Selanjutnya ada Charles Darwin. Ia adalah seorang peminat ilmu alam dari Inggris. Pada tahun 1831, ia mengikuti pelayaran. Selama pelayaran ini, Darwin banyak mengumpulkan fosil, batuan, dan mengamati berbagai makhluk hidup yang ia jumpai. Ketika Beagle merapat di Kepulauan Galapagos, Darwin menjumpai berbagai makhluk hidup yang menarik perhatiannya, terutama burung-burung finch. Burung finch yang ditemukan di Inggris, tapi burung-burung finch Galapagos memiliki berbagai variasi bentuk paruh. Nah, Darwin berpendapat nih bahwa makhluk hidup memiliki variasi sifat yang diturunkan. Sifat unggul yang diwariskan menyebabkan individu bertahan dari seleksi alam, sedangkan yang tidak unggul menyebabkan individu tidak dapat bertahan dari seleksi alam. Akibatnya, variasi sifat unggul akan bertahan dan terus diturunkan. Selanjutnya ada August Weismann. Weismann berpendapat bahwa sel-sel tubuh tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Ia membuktikan pendapatnya dengan mengawinkan dua tikus yang dipotong ekornya, sehingga generasi ke-21, semua tikus yang dilahirkan dari keturunan kedua tikus tadi berekor panjang. Weismann pun menyimpulkan bahwa perubahan sel tubuh karena dipengaruhi lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya, sehingga membuktikan bahwa teori evolusi Lamarck tidak benar. Evolusi adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin, atau evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika.